Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 1001 Story. Di video kali ini saya akan membawakan kisah, yakni ketika malaikat mencari tanah untuk proses Nabi Adam alaihissalam. Oke, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Dia ambil dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya, anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Ada di antara mereka yang tumbuh dengan kulit berwarna putih, ada yang berwarna merah, hitam, dan kombinasi di antara warna-warna tersebut. Ada yang buruk, baik, mudah, sedih, dan ada pula yang merupakan perpaduan dari semua unsur itu. Hadis yang serupa juga diriwayatkan dari Hauzah dari Qasamah bin Zubair. Ia berkata, saya mendengar Al-Asy'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha bijaksana dan maha agung menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Dia ambil dari seluruh bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang maha bijaksana dan maha agung mengutus Jibril ke bumi, hendak mengambil tanah darinya untuk diberikan kepadanya. Bumi berkata kepada Jibril, aku berlindung kepada Allah dari tindakanmu yang mengurangi diriku. Akhirnya Jibril kembali dan tidak jadi mengambilnya. Jibril pun mengadu kepada Allah, ya Tuhanku, bumi itu berlindung kepadamu, maka aku pun melindunginya. Allah kemudian mengutus Mikail. Lagi-lagi bumi memohon perlindungan darinya, maka malaikat Mikail pun melindunginya. Ia kembali dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Selanjutnya Allah mengutus malaikat maut, yakni malaikat Israel. Bumi pun berlindung darinya. Israel berkata, aku juga berlindung kepada Allah dari perbuatan yang akan membuatku kembali lagi kepadanya dan tidak menjalankan perintahnya. Israel pun mengambil tanah dari hamparan bumi dan mencampurnya. Ia tidak mengambilnya dari satu tempat saja, tetapi ia mengambil tanah yang berwarna putih, warna merah, dan warna hitam. Oleh sebab itulah anak-anak keturunan Adam lahir dalam keadaan berbeda-beda. Israel membawa naik tanah itu dan mencampurinya dengan air sehingga menjadi tanah liat. Artinya, beberapa bagian tanah menjadi lengket dan menyatu jadi satu. Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lalu apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku, hendaklah kamu sekalian tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Syad 71-72. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri dengan tujuan agar iblis tidak sombong kepadanya, yaitu kepada Adam. Oleh sebab itu Allah menciptakannya sebagai manusia. Pada mulanya ia masih dalam bentuk jasad yang terbuat dari tanah selama 40 tahun yang dimulai penciptaannya pada hari Jumat. Ketika para malaikat melewati jasad Adam itu dan melihatnya, mereka merasa takut kepadanya. Namun yang paling takut pada jasad Adam adalah iblis, sehingga ketika melewatinya ia memukuli jasad Adam itu. Tiba-tiba jasad Adam itu bersuara nyaring seperti suara prosesi pembuatan tembikar yang dibuat dari tanah kering. Demikianlah ketika Allah berfirman, Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Iblis lalu berkata, engkau diciptakan untuk suatu urusan. Selanjutnya iblis masuk melalui mulut jasad Adam itu dan keluar dari duburnya. Setelah itu iblis berkata kepada para malaikat,
Kalian tidak perlu takut dengan jasad ini. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah tempat bergantung bagi kita. Jasad ini kosong, melompong, dan berlubang. Jika aku diberi wewenang, niscaya akan aku hancurkan ia. Ketika telah tiba waktunya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupkan ruh ke dalam jasad Adam itu, Allah berfirman kepada para malaikat, "Jika aku sudah meniupkan ruh ke dalam jasadnya, bersujudlah kalian kepadanya." Setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, ruh itu pun masuk ke dalam jasad Adam. Ketika ruh itu masuk di kepala, tiba-tiba Adam bersin. Para malaikat berkata, "Katakanlah Alhamdulillah." Adam pun mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kisah asal mula Adam diciptakan. Sebenarnya masih banyak ulasan-ulasan para alim ulama dan tabi'in di buku ini. Hanya saja saya ambil sebagian-sebagian supaya alur kisahnya nyambung dan mudah dimengerti. Silakan klik tombol subscribe dan berikan kritik dan saran baiknya, karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.